7 makhluk abadi yang hidup hingga akhir zaman menurut teks Hindu. Dalam mitologi Hindu dikenal ada 7 makhluk abadi yang tetap hidup hingga akhir zaman. Mereka disebut Chiranjeevi, yang bermakna keabadian sejati. Ketujuh Chiranjeevi itu adalah Vyasa, Hanuman, Parasurama, Wibhishana, Ashwatthama, Mahabali dan Kripa. 1. Resi Vyasa. Vyasa adalah orang bijak yang menyusun Mahabharata, Weda, dan Purana. Mewakili pengetahuan dan kebijaksanaan. Dia adalah putra dari orang bijak Parashara dan cicit dari orang bijak Wasista. Ibunya bernama Satyawati, Ratu Raja Kuru, Santanu, dari Hastinapura, yang berarti adalah nenek buyut Pangeran Pandawa dan Kaurawa, tokoh utama dalam Mahabharata. Vyasa lahir menjelang akhir Treta Yuga, hidup untuk melihat Dwapara Yuga yang lengkap, dan melihat fase awal Kali Yuga. Menurut legenda, di kehidupan sebelumnya Vyasa adalah petapa Apantara Tamas, yang lahir ketika Dewa Wisnu mengucapkan suku kata, Bu. Sejak lahir, dia sudah memiliki pengetahuan tentang Weda, Dharma Sastras dan Upanishad. Atas perintah Wisnu, dia terlahir kembali sebagai Vyasa. Sebelum kelahiran Vyasa, Parashara telah melakukan penebusan dosa yang parah kepada Dewa Siwa, yang lalu memberikan anugerah bahwa putra Parashara akan menjadi seorang Brahmarshi yang setara dengan Wasista dan akan terkenal karena ilmunya. Parashara menurunkan Vyasa melalui Satyawati. Dia hamil dan segera melahirkan Vyasa. Vyasa menjadi dewasa dan pergi, berjanji kepada ibunya bahwa dia akan datang kepadanya saat dibutuhkan. Vyasa memperoleh ilmunya dari 4 kumara, Narada dan Dewa Brahma sendiri. Dia kini pernah tinggal di tepi sungai Gangga di Uttarakhanda zaman modern. 2. Hanuman. Hanuman adalah salah satu Brahmakari terbesar, dan dikisahkan melayani Rama dalam Ramayana. Dia unggul dalam keberanian, pengabdian, kecerdasan, kekuatan, dan perilaku yang benar. Menurut legenda Hindu, Hanuman lahir dari seorang apsara bidadari, bernama Anjana, yang menikah dengan Kesari, kepala suku Wanara. Karena merupakan anak dari Anjana, Hanuman disebut juga Anjaneya. Hanuman juga disebut sebagai putra Dewa Bayu, Dewa Angin, karena legenda yang terkait dengan peran Bayu dalam kelahiran Hanuman. Satu cerita yang disebutkan dalam Eknat Bhawarta Ramayana, abad ke-16 M, menyatakan bahwa ketika Anjana sedang menyembah Bayu, Raja Dasarata dari Ayodhya juga melakukan ritual putra Kamishti Yajnya untuk mendapatkan anak. Akibatnya, ia menerima beberapa puding suci payasam, untuk dibagikan kepada ketiga istrinya, yang mengarah pada kelahiran Rama, Laksmana, Bharata dan Satrugna. Atas perintah ilahi, seekor burung layang-layang menyambar sepotong puding itu dan menjatuhkannya saat terbang di atas hutan tempat Anjana sedang beribadah. Bayu, Dewa Angin, mengantarkan puding yang jatuh ke tangan Anjana yang terulur, yang kemudian memakannya. Akibatnya, Hanuman terlahir untuknya. Selain itu, menurut beberapa legenda lainnya Hanuman adalah inkarnasi ke-11 Dewa Siwa. Anjana dan Kesari berdoa dengan intens kepada Dewa Siwa untuk terlahir sebagai anak mereka. Senang dengan pengabdian mereka, Siva memberikan anugerah yang mereka cari. 3. Parasurama. Parasurama merupakan awatara ke-6 dari Wisnu. Dia memiliki pengetahuan tentang semua astras, sastras, dan senjata ilahi. Dia membawa sejumlah sifat, termasuk agresivitas, peperangan dan keberanian, juga ketenangan, kehati-hatian dan kesabaran. Seperti inkarnasi Wisnu lainnya, ia diramalkan akan muncul pada saat kejahatan meluap-luap merajalela di bumi. Ketika kelas ksatria, dengan senjata dan kekuasaan, mulai menyalahgunakan kekuasaan mereka, mengambil milik orang lain dengan paksa dan menganiaya orang, Parasurama akan hadir mengoreksi keseimbangan kosmik dengan menghancurkan para pejuang ksatria ini. Parasurama juga guru dari Bhishma, Dronacharya, dan Karna. Kalki Purana menulis bahwa ia akan muncul kembali pada akhir waktu untuk menjadi guru bela diri Kalki, awatara Wisnu yang ke-10 atau yang terakhir. Dia akan menginstruksikan awatara terakhir itu melakukan penebusan dosa untuk menerima senjata surgawi, yang diperlukan untuk menyelamatkan umat manusia di akhir zaman. Menurut legenda Hindu, Parasurama lahir dari Brahmana bijak Jamadagni dan istrinya Dewi Renuka.
Tempat kelahirannya diyakini berada di puncak perbukitan Janapawa di Indore, Madhya Pradesh. Di atas perbukitan ini terdapat biara Jamadagni, sesuai dengan nama ayah Parasurama. Di sini ada kuil Siwa di mana Parasurama diyakini telah menyembah Dewa Siwa. Biara mereka memiliki seekor sapi surgawi bernama Surabi yang menyediakan semua kebutuhan yang mereka inginkan. Seorang raja bernama Kartawirya Arjuna, tidak terkait dengan Arjuna pada Walima, mengetahui tentang hal itu dan menginginkannya. Dia meminta Jamadagni untuk memberikannya, tapi orang bijak itu menolak. Saat Parasurama berada jauh dari gubuk, Raja Kartawirya Arjuna mengambilnya dengan paksa. Parasurama mengetahui tentang kejahatan ini, dan kesal. Dengan kapak di tangannya, dia menantang raja untuk berperang. Mereka bertempur, dan Parusyama membunuh raja, menurut sejarah Hindu. Kelas prajurit menantangnya, dan dia membunuh semua penantangnya. Menurut para sejarawan, legenda ini kemungkinan besar berakar pada konflik kuno antara Brahmana Warna, dengan tugas pengetahuan, dengan warna Ksatria, dengan peran prajurit dan penegakan hukum. Dalam beberapa versi legenda, setelah pertarungan itu, Parasurama kembali ke ayahnya yang bijak dengan sapi Surabi dan memberitahunya tentang pertempuran yang harus dia lawan. Orang bijak tidak memberi selamat kepada Parasurama, tetapi menegurnya dengan menyatakan bahwa seorang Brahmana tidak boleh membunuh seorang raja. Dia memintanya untuk menebus dosanya dengan pergi perjalanan ziarah. Setelah Parasurama kembali dari ziarah, dia diberitahu bahwa ketika dia pergi, ayahnya dibunuh oleh para pejuang yang ingin membalas dendam. Parasurama kembali mengambil kapaknya dan membunuh banyak prajurit sebagai pembalasan. Pada akhirnya, dia melepaskan senjatanya dan berlatih yoga. 4. Wibishyana. Wibishyana adalah saudara dari Rahwana. Wibishyana menyerah kepada Rama sebelum pertempurannya dengan Rahwana. Dia kemudian dinobatkan sebagai Raja Lanka setelah Rahwana dibunuh oleh Rama. Wibishyana memiliki pikiran dan hati yang murni, satwika. Sejak masa kanak-kanaknya, dia menghabiskan seluruh waktunya untuk bermeditasi tentang nama Tuhan. Akhirnya, Brahma muncul dan menawarinya keuntungan yang dia inginkan. Wibishyana berkata bahwa satu-satunya hal yang dia inginkan adalah agar pikirannya tertuju pada kaki Tuhan semurni daun teratai, Charan Kamal. Dia berdoa agar dia diberi kekuatan yang dengannya dia akan selalu berada di kaki Tuhan dan bahwa dia akan menerima darshana, pemandangan suci. Dewa Wisnu. Doa ini terpenuhi saat ia mampu menyerahkan seluruh kekayaan dan keluarganya, dan bergabung dengan Rama, yang merupakan awatara Dewa Wisnu. Wibishyana adalah putra bungsu dari Kaikesi dan orang bijak Wisrawa, yang merupakan putra dari orang bijak Pulatsya. Dengan demikian Wibishyana adalah keponakan dari Agastya, orang bijak Weda yang dihormati dalam agama Hindu. Dalam tradisi India, Agastya adalah seorang pertapa dan sarjana berpengaruh dalam berbagai bahasa di anak benua India. Agastya dihormati sebagai salah satu dari Tamil Siddhar dalam tradisi Saiwisme, yang menemukan tata bahasa awal dari bahasa Tamil, Agatyam. Ia juga memainkan peran perintis dalam pengembangan pengobatan dan spiritualitas Tampraparnian di pusat Saiwa di era Proto Sri Lanka dan India Selatan. Agastya adalah salah satu orang bijak India yang ditemukan pada pahatan dan relief kuno di candi-candi Hindu di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Yang menarik, arca Agastya hampir selalu hadir di candi Hindu yang diperuntukkan bagi pemujaan terhadap Siwa. Para sarjana Belanda yang mengatakan bahwa Agastya adalah tokoh historis, seorang Brahmana yang datang dari India dan menetap di wilayah Jawa Tengah. Meskipun Wibishyana lahir dari ras iblis, berasal dari garis ibunya, Kaikesi, sebagai putri Sumali Raja bangsa raksasa dari kerajaan Alengka, dia waspada dan saleh, dan menganggap dirinya seorang Brahmana, karena ayahnya secara intuitif seperti itu. Dikisahkan, ketika Kaikesi putri Sumali mengungkapkan keinginannya agar Vishrava menjadikannya istri, dia berkata bahwa Anda telah meminta keinginan ini pada saat yang tidak menguntungkan sehingga anak-anak kita akan lahir dengan struktur tubuh yang mengerikan dan sifat yang kejam. Mendengar hal ini, Kaikesi ini jatuh menangis pada kaki Brahmana. Wisrawa mengatakan takdir tidak dapat diubah tetapi tetap melihat pengabdian Anda sebagai istri yang berbakti. Putra bungsu kita akan lahir dengan struktur tubuh normal dan pikiran saleh, tetapi tidak untuk putra yang lain, Rahwana dan Kumbakarna. 5. Ashwatthama. Ashwatthama putra Drona, adalah seorang pejuang yang hebat. Drona melakukan penebusan dosa selama bertahun-tahun untuk menyenangkan Siwa untuk mendapatkan seorang putra yang memiliki keberanian yang sama dengan Dewa Siwa. Dalam epik Mahabharata dikisahkan,
Ashwatthama adalah seorang Maharati yang bertempur di pihak Kurawa melawan Pandawa dalam perang Kuruksetra. Dia menjadi seorang Ciranjiwi abadi karena kutukan yang diberikan kepadanya oleh Dewa Krishna setelah dia menembakkan Brahma Shirastra di atas rahim utara. Plot penipuan dari rumor kematiannya menyebabkan pemenggalan kepala ayahnya yang berduka Drona, yang lumpuh saat bermeditasi untuk jiwa putranya. Ashwatthama kemudian diangkat sebagai komandan tertinggi dari Kurawa dalam perang Kuruksetra. Didasari atas kesedihan dan kemarahan, dia membantai sebagian besar kaum Pandawa dalam serangan satu malam. Dia adalah salah satu pejuang perang Mahabharata yang melewati semua batas perilaku dan bahkan menyalahgunakan astras ilahi. Ashwatthama dan Kripa diyakini sebagai satu-satunya yang selamat dan masih hidup dari pertempuran Kuruksetra. Dia abadi tetapi Krishna menganugerahkan kepadanya kutukan bahwa dia akan hidup selamanya tetapi tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun atau menyentuh apapun, dengan tubuhnya ditutupi dengan luka dan borok yang menyakitkan yang tidak akan pernah dapat disembuhkan. 6. Mahabali. Mahabali atau Mahabali adalah putra dari Wirocana dan cucu dari Prahlada yang merupakan keturunan Asura. Mahabali digambarkan dalam mitologi Hindu awal sebagai raja yang baik dan murah hati. Dia memerintah tanpa diskriminasi, karenanya, semua orang menjadi jujur, sehat dan bahagia di bawah pemerintahannya. Mahabali memiliki Amrita, nektar untuk kehidupan kekal. Amrita dianggap sebagai salah satu dari beberapa sinonim untuk Soma, minuman para dewa. Amrita memungkinkannya hidup kembali setelah kematiannya dalam salah satu perang antara Surah Dewa dan Asura pihak Mahabali. Dengan demikian, Mahabali kebal dari kematian. Setelah banyak perang, Mahabali yang tak terkalahkan memenangkan surga dan bumi. Golongan Surah Dewa mendekati Wisnu untuk menyelamatkan mereka. Wisnu menolak untuk ikut perang atau membunuh Mahabali. Dia menggunakan pendekatan taktis sebagai gantinya, yakni menjelma sebagai awatara Brahmana Kurcaci, Wamana. Ketika Mahabali sementara melakukan pengorbanan Ashwamedha Weda untuk merayakan kemenangannya dan memberikan hadiah kepada semua orang, Wamana mendekatinya dan meminta 3 anak tangga. Mahabali memberinya hadiah. Wamana kemudian berubah menjadi bentuk Triwikrama raksasa Wisnu, mengambil semua surga dalam satu langkah dan bumi di langkah kedua. Mahabali menyadari bahwa Wamana tidak lain adalah Wisnu dan mempersembahkan kepalanya sendiri untuk langkah ketiga. Beberapa teks Hindu menyatakan bahwa Mahabali dibawa ke patalat dunia bawah, yang lain mengatakan dia masuk surga dengan sentuhan Wisnu. Sementara versi lain menyatakan dia menjadi Ciranjiwi abadi. Ada juga yang mengatakan bahwa Mahabali berada di Waikunta, yang merupakan tempat yang lebih tinggi dari alam para dewa. 7. Kripa. Kripa juga dikenal sebagai Kripacarya atau Krupacarya adalah awatara keempat dari Brahma dan merupakan karakter penting dalam Mahabharata. Dia adalah putra Saratwan, dan terlahir dari keluarga Gautama. Saratwan terlahir dengan anak panah, mengisyaratkan bahwa dia terlahir sebagai pemanah. Saat dewasa, Saratwan memang menjadi pemanah yang hebat, dan mulai melakukan penebusan dosa untuk menjadi yang tak terkalahkan. Ini mengancam para dewa, terutama Indra. Dia kemudian mengirim Janapadi yang cantik dari surga untuk mengalihkan perhatian orang suci yang selibat. Saratwan terganggu oleh pemandangan seorang wanita cantik dan kehilangan kendali, menjatuhkan senjatanya dan mundur ke hutan untuk menjalani lebih banyak penebusan dosa. Air maninya jatuh di beberapa gulma di pinggir jalan, membagi gulma menjadi 2, dan dari hal ini seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan terlahir. Raja Hastinapura, Santanu, yang kebetulan melintas, melihat anak-anak itu di pinggir jalan. Dia menamai mereka Kripa dan Kripi, dan memutuskan untuk membawa mereka kembali ke istananya. Demikianlah, Kripa bersama saudara perempuannya, Kripi, diadopsi oleh Raja Santanu. Kripa kemudian menjadi seorang Akarya, guru dari anak-anak kerajaan, hal ini yang memberinya nama Kripacarya. Saudara kembarnya, Kripi, menikahi Drona. Kripa termasuk di antara Maharati yang berperang di pihak Korawa melawan Pandawa dalam perang Kuruksetra dalam epik Hindu Mahabharata. Bersama dengan yang lain, Kripa dianggap paling terkemuka di antara para resi di Kali Yuga.